Bismillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita masuk sekarang kepada hadis yang baru, hadis mu'all atau hadis al-mu'allal. Qala Nabi rahimahullah, wa ma bi'illatin ghamudin aw khafa mu'allalun 'indahum qad 'urifa. Kita ulang lagi. Bismillah. Wa ma bi'illatin ghamudin aw khafa mu'allalun 'indahum qad 'urifa. Maka makna dari syair ini kita artikan secara implisit. Wa ma bi'illatin ghamudin aw khafa. Wawunya istinafiyah bisa menandakan dari jumlah yang baru. Ma bisa jadi ismul mausul. Maka apa-apa yang bi'illatin ghamudin, hadis yang mempunyai penyakit ghamudin, yang penyakitnya itu ghamud, bermakna penyakitnya itu tidak zahir. Penyakitnya itu penyakit dalam. Kalau kita contohkan dari penyakit yang ada, dia mempunyai sakit di pinggang atau sakit di atas dari hatinya. Maka seperti ini dibutuh diperiksa. Tidak diketahui sakitnya, bisa jadi dibutuh periksa dengan USG atau periksa darah. Nanti diketahui bahwa dia mempunyai kidney stone ataupun batu ginjal. Adapun ini contoh dari penyakit yang butuh kepada pemeriksaan untuk mendiagnosis. Berbeda dengan penyakit yang kedua, penyakit borokan, kudisan, atau penyakit yang berhubungan dengan kulit. Maka ini mudah dilihat, ternyata koreng, bernanah, tangannya banyak. Ya sudah, tinggal dioleskan penisilin, selesai. Maka ini penyakit yang mudah karena terlihat jelas. Maka begitu pun di ilmu hadis. Wa ma bi'illatin ghamudin aw khafa. Maka dari apa-apa yang mempunyai penyakit yang ghamudin aw khafa, penyakitnya itu tidak jelas dan tidak terlihat, penyakit hadisnya itu mu'allalun, dinamakan hadis yang mu'all. Mana mu'al adalah hadis yang berpenyakit, seperti hadis yang kita lewati, hadis dhaif dan yang lainnya. Namun istilah indal ulama mu'allal untuk hadis-hadis yang penyakitnya itu tidak jelas terlihat. Mu'allalun 'indahum qad urifa. Maka dinamakan hadis mu'allal, indahum, dhamirhum kembali kepada ahli fan, ahli hadis. Qad urifa, maka telah dilakobi, masyhur oleh mereka, indahum, indah ahli fan, indah ahli hadis, dengan istilah mu'allal. Maka makna secara implisit dari syair ini, wa ma bi'illatin ghamudin aw khafa mu'allalun 'indahum qad urifa, maka dari jenis hadis yang dia itu hadis yang dhaif, namun penjelasan kedhaifannya itu sangat dalam dan tidak zahir terlihat. Maksudnya tidak banyak diketahui oleh orang-orang muhaddisin yang lain, kecuali mereka imam-imam muhaddis yang memang sudah bergumul hidupnya untuk memeriksa hadis-hadis yang berpenyakit seperti ini. Maka di antaranya mereka seperti Ali ibn Madini,
gurunya Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Bukhari sendiri, dan juga Imam Muslim, dan yang masyhur juga Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, dan juga Yahya bin Ma'in, dan juga Imam Ad-Darqutni yang setelah mereka jauh di bawah mereka. Maka inilah para ulama-ulama yang mengetahui jagonya ilmu ilmu, dan tidak maknanya menafikan yang lain seperti Imam At-Tirmidzi kadang menyebutkan di Jami' Sahihnya tentang ilalul hadis, dan juga Sunan Abi Dawud. Imam Abu Dawud kadang menyebutkannya di sunannya, dan yang lainnya dari para ulama mutaakhirin seperti Imam Al-Baihaqi juga. Maka di sini barakallahu fikum, kesimpulannya hadis mu'al dia adalah hadis jenis yang dhaif. Namun dhaifnya tidak bisa diketahui mudah dengan mujarrad melihat di sanadnya ada Abdullah bin Lahiyah. Tidak, bukan seperti itu. Atau anil Hasan anil Nabi. Ini mursal, ini jelas. Hasan Al-Basri tidak bertemu dengan Nabi, bukan seperti itu. Tetapi dia zahirnya sahih. Itulah yang disebutkan dengan bi'illatin ghamudin aw khafa mu'allalun indahum qad urifa. Seperti yang kami contohkan hadis tentang tahrib yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, maka di sanadnya semuanya rajul yang siqah. Zaidah bin Qudamah meriwayatkan dari Asim bin Kulayb, dari Kulayb Ibnu Syihab, dari Abi Wa'il, dari Wa'il Ibnu Hujr sahabi, menyebutkan bahwa Nabi dulu yusiru bi asba'ihi summa yuharrikuha aw yuharrikuha. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kalau dilihat secara zahir sanad bisa dihukumi hadis sahih. Kenapa? Karena Zaidah bin Qudamah imam dan dia meriwayatkan dari sanad tadi, maka terjadi ikhtilaf di Kulayb, dia saduq hasanul hadis, maka sanadnya hasan misalnya, maka dihukumi dengan hasan dari mujarrad sanad. Namun di sini ada penyakit yang tersembunyi. Kalau kita melihat di Sunan An-Nasa'i bahwa Nabi menggerakkan jarinya, akan dihukumi oleh para tulabul ilm yang awam yang baru belajar sanadnya sahih. Zaidah bin Qudamah imam, Asim bin Kulayb siqah, Kulayb bin Syihab saduq ikhtilaf, meriwayatkan dari sahabi. Sudah selesai. Namun di sini kalau diadakan pemeriksaan lebih dalam, barulah diketahui bahwa sanad ini dhahiruhu sihhah, dhahirnya sahih atau hasan. Namun dari mana diketahui? Setelah dijamak turuk ada khilaf. Siapa yang menyelisihi dia? 12 imam. Menyelisihinya bagaimana? Mereka meriwayatkan dari Wa'il bin Hujr hanya menyebutkan wa yusiru bi asba'ihi, itu saja. Di mana Nabi mengisyaratkan dengan telunjuknya, itu saja. Tidak ada satupun dari mereka yang 12 imam meriwayatkan dari Asim bin Kulayb tambahan wa yuharrikuha, dan menggerak-gerakkan. Dari mana? Ternyata diketahui dari Zaidah, dan dia berkesendirian. Apakah terjadi perbedaan makna khilaf? Jelas antara memberikan isyarah dengan menggerak-gerakkan, beda. Maka para ulama tidak ridho dengan kesendiriannya Zaidah bin Qudamah. Akhirnya setelah diperiksa diketahui Zaidah bin Qudamah berkesendirian dari 12 imam. Akhirnya dikatakan hadis ini syadz, hadis ini dhahiruhu sihhah, dhahir sanadnya sahih, namun berpenyakit dan jadi dhaif jiddan. Hadis syadz dhaif jiddan, menandakan kesalahan dari rawi di sini yang menambahkan dan menggerak-gerakannya yadu biha.
berdoa dengannya dengan menggerak-gerakkan. Ini untuk contoh yang mana hadis ini masuk kepada hadis mu'al. Maka kalau begitu hadis mu'al masuk kepada jenis hadis sahih atau dhaif, atau bagaimana? Jawabnya hadis yang dhaif. Namun hadis mu'al dhaifnya tingkat tinggi, tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang baru belajar ilmu hadis seperti kita sekarang. Maka ini butuh kepada penelitian, masuk laboratorium, diperiksa dengan detail, maka akan ketahuan. Maka adapun kita kembali kepada matan, apa definisi al-illah secara lugah? Hadis al-illah, apa makna illah? Agar tahu hadis mu'al itu apa? Al-illah fil lughah dimutlakkan kepada makna yang banyak, dan yang diinginkan di dalam istilah di sini al-marad. Maka makna illah adalah al-marad. Wazannya alla ya'illu wa qalla. Maka alla ya'illu adalah penyakit ataupun alil, berpenyakit. Adapun dari segi istilah muhaddisin, apa itu hadis mu'al? Hadis ini dohirnya sahih tetapi mu'al. Apa itu hadis ini mu'al? Maknanya adalah sababun khafi yaqduhu fi sihhatil hadis ma'ana zahir as-salamah minhu. Maknanya adalah suatu sebab yang menyebabkan hadis ini menjadi dhaif, yang yaqduhu fi sihhatil hadis, suatu sebab yang mana sebab ini menyebabkan hadis itu menjadi dhaif, menjadi berpenyakit, ma'ana dhahirahu as-salamah minhu, dan dhahirnya dari, kalau dilihat dari sanad, dia bersambung, dan juga dia semua rijalnya siqah atau maqbul, hasanul hadis ataupun sahihul hadis, itu asalnya. Maka inilah yang diinginkan dengan hadis mu'al. Maka Syekh kami mempunyai kitab yang sangat baik dan bermanfaat bagi kita para penuntut ilmu hadis. Kitabnya berjudul Ahadits Mu'allah Dhahiruha As-Sihah. Hadis-hadis yang berpenyakit, yang